Pada kesempatan ini Al-Faqir akan sedikit membahas tentang peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan singkat, agar kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW semakin hari semakin bertambah. Al-Faqir akan ceritakan dari kitab Maulid Diba. Diceritakan di sini, Fasubhanahu wa ta'ala min malikin awjada nura nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurihi qabla an yakhluqa Adama min at-tinil lazib. Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menciptakan Nabi Adam alaihissalam daripada tanah, 1000 tahun sebelum penciptaan Nabi Adam, Allah telah menciptakan nur kekasihnya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, diambil langsung daripada nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah ambil nurnya, kemudian diciptakan nurnya Nabi Muhammad, wa arada fakhrahu alal asya, wa qala hada sayyidul anbiya, wa ajallul asfiya, wa akramul habaib. Wahai para malaikat, wahai makhluk-makhluk semua, ketahuilah, nur yang aku ciptakan ini aku ambil daripada nurku. Ketahuilah, ini adalah calon daripada pemimpin para nabi. Ini adalah makhluk pilihanku. Ini adalah makhluk yang paling agung di sisiku. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membangga-banggakan nur tersebut, para malaikat bingung, itu siapa? Nur yang diciptakan dan dibanggakan oleh Allah itu nurnya siapa? Ketika Allah ciptakan Nabi Adam, para malaikat bertanya, Qila huwa Adam, ya Allah, apakah nur yang kamu bangga-banggakan itu adalah nurnya Nabi Adam? Dijawab sama Allah Ta'ala, Qala Adamu bihi unilhu a'lal maratib. Bukan. Nabi Adam itu aku beri derajat yang sangat tinggi, aku letakkan di dalam surga, itu berkat nur daripada kekasihku. Kemudian Allah ciptakan lagi Nabi Nuh alaihissalam. Para malaikat bertanya lagi, Qila huwa Nuh, ya Allah, Adam bukan. Apakah ini makhluk yang engkau tunggu-tunggu ya Allah? Apakah Nuh yaitu Nabi akhir zaman yang kamu jadikan kekasihmu ya Allah? Qala Nuhum bihi yanju minal gharaqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal akarib. Bukan. Nabi Nuh ini bisa selamat daripada banjir bandang berkat di sulupnya ada nur kekasihku. Adam bukan. Nabi Nuh bukan. Lalu Allah ciptakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wah, para malaikat bangga, ini pasti Nabi Ibrahim yang dibangga-banggakan oleh Allah Ta'ala. Qila huwa Ibrahim, ya Allah, apakah makhluk yang engkau banggakan, yang kamu ciptakan dari nurmu itu adalah Nabi Ibrahim ya Allah? Qala Ibrahimu bihi takumu hujjatuhu ala ubadil asnami wal kawakib. Bukan. Nabi Ibrahim itu menjadi nabi yang cerdas, bisa adu argumen berkat nur kekasihku yang ada di tulang sulupnya. Nabi Adam bukan, Nabi Nuh bukan, Nabi Ibrahim bukan. Lalu diciptakan lagi Nabi Musa alaihissalam. Tanya lagi para malaikat, Qila huwa Musa, ya Allah, Adam bukan, Nuh bukan. Apakah itu Nabi Musa ya Allah? Qala Musa akhuhu walakin hadha habibun wa Musa kalimun wa mukhatib. Bukan. Musa itu saudara kekasihku. Musa itu kalimullah. Tapi ini nur habibullah. Ini kekasihku. Lalu Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam. Allah ciptakan Nabi Isa. Qila huwa Isa. Kalau begitu Nabi Isa ya Allah. Qila huwa Isa, qala Isa yubashiru bihi wa huwa baina yaday nubuwwatihi kal hajib. Bukan. Ini Nabi Isa alaihissalam, aku ciptakan, aku beri tugas untuk memberi kabar kepada umatnya, nanti bakal datang Nabi akhir zaman, yaitu kekasihku, yang aku ciptakan dari nurku sendiri.
Ketika disebutkan semua para malaikat, semua nabi, dijawab sama Allah Ta'ala, bukan. Qila huwa faman hadal habibul karimul ladzi albastahu hullatal waqar wa tawajtahu bitijanil mahabati wal iftikhar. Ya Allah, semua nabi yang agung-agung telah aku sebutkan, ternyata mereka bukan kekasihmu ya Allah. Kemudian siapa kekasih yang engkau bangga-banggakan, engkau beri mahkota seindah mungkin? Siapa itu ya Allah? Lalu ketika Hababa Aminah menikah dengan Abdullah dan terjadi hubungan suami istri, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, nadi fi sairil makhluqat min ahlil ardi was samawat bitahani wal bisarat fa inna nural masun wa sirral magnun alladhi awjadtuhu qabla wujudil asya wa ibda'il ardi was sama ankulhu fi hadhihi layla ila batni ummi masrura amla'u bihil kauna nura wa akfuluhu yatiman wa utahiruhu ahla baitihi tadhira. Wahai Jibril, serukan kepada seluruh makhluk, serukan nur yang aku ciptakan dari cahayaku dan sir yang aku simpan, sekarang aku pindah. Di malam ini telah aku pindah dari tulang sulub yang suci yaitu Abdullah, aku masukkan ke rahim yang suci yaitu kepada rahim Aminah, ibu Nabi Muhammad SAW. Serukan kepada seluruh makhluk untuk siap-siap berbahagia menyambut kelahiran kekasihku. Ketika malam 12 Rabiul Awal, tengah malam, fahtazal arsu taraba wastibsara wazdadal kursiyu haibatan wa waqara wamtaladi samawatu anwara wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Ketika malam 12 Rabiul Awal, detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW, arsy-nya Allah goncang, berbahagia ingin menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Wasdadal kursiyu haibatan wa waqara, arsy-nya Allah goncang, kursinya Allah bersinar. Wamtalatis samawatu anwara, langit malam hari bersinar seperti siang hari berkat pancaran nur Nabi Muhammad SAW. Wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Ketika detik-detik bayi yang suci, bayi Nabi kita Muhammad SAW mau lahir, langit bergemuruh, suara para malaikat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kenapa mereka bergemuruh? Menyambut kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah peristiwa kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bayi yang mungil, bayi yang suci, yang tidak menangis ketika dilahirkan, yang lahir langsung dikhitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah bukan istimewa kelahiran seperti ini? Karena itu hati-hati, jangan sampai Anda melecehkan Nabi Muhammad SAW. Ini kelahiran yang tidak ada bandingannya. Sampai-sampai diriwayatkan, disebutkan di dalam kitab Maulid Habsyi, fahadarat bitaufiqillahi sayyidatu Maryam was sayyidatu Asiyah wa ma'ahuma minal huril ain. Ini Maulid Habsyi, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengarang kitab Maulid, bukan ngarang sendiri, tapi ada dalilnya. Habib Ali mengatakan ketika Nabi Muhammad lahir, itu para bidadari turun. Memang benar, benar. Disebutkan di dalam kitab Sirah An-Nabawiyah, karangan As-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Diceritakan ketika ibu Nabi Muhammad SAW sudah kontraksi, sudah perutnya sakit, masuk ke kamar, ternyata di dalam kamar banyak perempuan-perempuan cantik. Perempuan-perempuan cantik menunggu Nabi Muhammad SAW. Ketakutan ini ibu Nabi Muhammad,
tidak ada satupun perempuan yang dikenal. Lalu satu perempuan datang menghampiri ibu Nabi Muhammad SAW. Sabar, sabar, tenang, tenang. Sebentar lagi kekasih Allah akan lahir dari perutmu. Sabar. Ketakutan. Akhirnya diambilkan air, disuruh minum. Aminah mengatakan apa? Aku minum air tersebut, sakit yang ada di perutku tidak ada lagi. Dan air tersebut lebih manis dari madu, lebih segar daripada air es, lebih putih daripada susu. Nikmat itu air. Tahukah Anda? Air dari mana? Air dari surga. Untuk ibu Nabi Muhammad SAW. Kemudian dikenalkan satu persatu. Wahai Aminah, tenang, tenang, tenang. Kenalkan aku. Aku Maryam bintu Imran. Aku adalah ibunya Nabi Isa alaihissalam. Dan itu yang di sebelahku adalah Asia, imratu Fir'aun. Ini Asia, ini adalah istrinya daripada Fir'aun. Dan yang kau lihat saat ini, yang cantik-cantik itu semua adalah bidadari-bidadari surga. Diperintah oleh Allah Ta'ala, turun menyambut kelahiran daripada anakmu, wahai Aminah. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba, Anda bayangkan. Ini kelahiran istimewa. Bidannya bukan orang yang sembarangan. Bidannya Aminah adalah dua orang suci. Imratu Fir'aun, Asia, Maryam bintu Imran, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Timbul pertanyaan, kenapa dua orang ini yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi juru kelahiran Nabi Muhammad SAW? Disebutkan satu hadis di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir. Imam Suyuti meriwayatkan hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW nanti di surga dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 3 perempuan. Siapa? Maryam bintu Imran, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, Asia imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Yang ketiga, saudari daripada Nabi Musa alaihissalam. Ini disiapkan oleh Allah Ta'ala. 3 perempuan ini suci, tidak pernah digauli oleh siapapun. Disiapkan oleh Allah Ta'ala untuk kekasihnya Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad nikah nanti di surga. Karena itu di dalam Maulid Tiba dikatakan apa? Ya arusal khafikain, wahai orang makhluk pengantin dunia akhirat. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita bahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad selalu mengusahakan kita agar kita masuk surga. Terus apa usaha kita untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW? Berubah. Saat ini tidak ada idola, tidak ada cinta kecuali Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW membuahkan ittiba, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan akhir hayat kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di akhirat kita bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.